Shalom. Saya tidak usah memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, pasti sudah kenal siapa saya. Mungkin ada yang baru, nanti tanya aja ya sama tetangganya. Sopo iku, pasti tahu. Puji Tuhan, saya diberi tema, saya curhat dulu ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin di WA sama Bapak Gembala. Bu, kalau minggu ketiga tempat kami pakai jin. Saya tanya, loh Pak, pembicaranya enggak jin Pak? Iya Bu. Terus saya tadi kaget loh, sing pemain musik kan sing enggak jin. Sing WA enggak jin. Lah isin ya. Wis kadung, enggak jauh sana jauh sini. Saya loh, kok enggak ono sing enggak jin, tapi puji Tuhan. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ojo dirasani. Sejarah hidup saya selama khotbah saya enggak pernah pakai jin, baru hari ini pakai jin. Di sini Bapak Gembala berkata bahwa biasa kok Bu, di tempat-tempat lain ada juga. Saya ndreweli, saya sudah siapkan kostum yang sebagai pembicara kan harus yang anggun, yang kelihatan wibawa, yang kelihatan disegani, kongon gejin. Puji Tuhan, terima kasih kesempatannya, tapi luar biasa sekali kalau saya kembali di sini. Saya ini dulu kalau lewat sini mesti kesasar, tapi karena saya dianggap bagian dari sini, sekarang saya tidak pernah kesasar lagi. Sampai driver saya pun tahu, oh ke Pak Riko ya Bu, iya. Seperti itu, puji Tuhan Bapak Ibu, saya diberi tema, saya diberi tema Gereja Kristus Alfa Omega Duren Sewu pada bulan Februari adalah firman yang membawa pada perubahan kehidupan. Bapak Ibu, sebelum saya membagikan firman Tuhan, kalau saya tanya, apakah setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Oh ya, benar? Benar. Hampir 100% menjawab iya. Pertanyaan mana Pak Bu? Tapi apakah firman itu menjadi dampak yang positif dalam kehidupan kita? Iya, iyanya berlaku selamanya atau sak jam 2 jam sesudah mendengarkan firman Tuhan. Contoh, tetaplah bersyukur. Pagi-pagi kita mendengar itu ya, bangun tidur mendengar, tetaplah bersyukur. Terus berangkat kerja, ban sepeda motor kita bocor. Padahal kalau kita nembel ban nanti terlambat ke kerjaan. Kira-kira jek bersyukur apa ngomel? Jujur. Loh, mana firman Tuhannya? Contoh lagi, bersukacitalah senantiasa. Ya, sudah, sukacita senantiasa. Kalau senantiasa itu enggak mengenal waktu. Benar ya? Seterusnya harus sukacita. Terus istri ngomong ke suaminya. Yang, beb. Duwe karek 2.000 beb. Sik tanggal 20 beb. Masih kurang 10 hari lagi bayaran. Kira-kira bisa bersukacita? Jujur. Loh, kok enggak ono sing jawab? Enggak pulsa munafik. Kalau saya lali firman Tuhan itu tadi. Padahal firman yang membawa pada perubahan kehidupan. Itu yang bulan Februari harus kita. Seringkali Bapak Ibu seperti itu. Bersukacitalah senantiasa, anak lali ngarep PR. Lupa. Ini sudah jam 6:30 pagi, waktunya untuk sekolah. Ibu-ibu eling bersukacita, oh puji Tuhan kok cik pinter ya. Atau ngomel. Seringkali kita seperti ini Bapak Ibu. Memang kita setiap hari membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan.
Tetapi dalam prosesnya, dalam proses menerapkan seringkali hanya tinggal yang 100%, mungkin hanya 10% bisa seperti itu. Ngelakoni firman Tuhan itu sulit apa gampang? Sulit. Nah, betul sulit. Berarti Bapak Ibu enggak cinta Tuhan. Oh cinta, contoh. Suami istri ya, saya sama suami saya. Suami saya ini ngomong sama saya dulu, aku ndak seneng lihat kamu pakai sepatu sandal. Ibu-ibu kalau bojone ngomong gitu, dituruti ndak? Dituruti, bener ndak? Karena cinta. Saya selamanya sampai hari ndak punya sepatu sandal. Nek sandal, nek sepatu. Nggak boleh sepatu sandal. Tahu ya Bapak Ibu yang sepatu sandal. Tapi bojoku saya nggak sepatu sandal. Hanya untuk kepraktisan. Seperti itu Bapak Ibu. Cinta Tuhan itu kalau kita benar-benar cinta ya seperti tadi. Itu contoh kecil. Kita mencintai suami kita mencintai istri kita. Kalau istri bilang gini, Papa, ojo ngerokok po opa. Kira-kira suaminya ngerokok enggak? Angel, oh berarti itu ada yang melakukan. Tetapi setidaknya berusaha untuk tidak merokok. Berusaha untuk menyenangkan pasangan hidup kita. Karena kita cinta karena cinta pasangan kita. Sama Bapak Ibu, kalau kita tahu Tuhan tidak menghendaki seperti ini. Kalau kita cinta sama dia, enggak angel, gampang. Kenapa? Dasarnya itu ada. Seperti Tuhan cinta kita Bapak Ibu. Oh, posesopo kene sampai dicintai Tuhan mati-matian. Karena memang cinta bucinnya setengah mati sama kita Tuhan. Jadi, oh iya ini anakku, oh iya ini tak cintai. Kenapa kita enggak sama? Jadi apa yang firman yang membawa pada perubahan kehidupan ini benar-benar dilakukan. Enggak sulit kalau kita punya dasar cinta sama Tuhan. Pagi hari ini kita akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama, belajar berkata bijak. Pagi hari ini yang akan saya sampaikan. Nanti siang, enggak siang ya jam 9, melepaskan kasih dan pengampunan. Ini ajaran dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita baca ayat emas kita. Seperti tadi, Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu diletakkan di bawah. Pelita bagi kaki kemanapun kita melangkah. Apapun yang kita kerjakan. Itu ada firman Tuhan yang sudah menerangi jalan kita. Harusnya seperti itu. Dan salah satu firman Tuhan tentang perkataan. Belajar berkata bijak pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau saya tanya siapa di sini yang sehari enggak pernah ngomong? Bapak-bapak, ibu, istri saya bangun tidur enggak wis ngoceh. Gitu ya. Mau tidur ngoceh. Seperti itu. Jadi perkataan ini banyak sekali. Mohon maaf. Tetapi maaf ya. Dari perkataan kita dari pagi sampai menutup mata malam hari. Banyak mana bersyukur atau ngomel, ngamuk, gibah, kecewa, sambatan. Kira-kira banyak mana?
Banyak bersyukur atau banyak ngomel sambatan? Contoh, bangun pagi tidur, boyoke loro. Bersyukur atau ngomel dulu? Haleluya, terima kasih Tuhan. Atau aduh Tuhan, boyokku cik loro nih. Jujur. Ya kan? Bangun pagi aja sudah seperti itu, Bapak Ibu. Kita baca di Amsal 21 ayat yang ke-23. Ini ya Bapak Ibu. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Memelihara mulut dan lidahnya. Memelihara mulut itu bukan terus mulutnya dikeroi, terus diberseni, enggak loh ya Bapak Ibu. Artinya apa? Ucapan yang keluar dari bibir kita ini harus dijaga. Harus dijaga. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita terhindar dari kesulitan. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa kok terhindar dari kesulitan? Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali, maaf ya, ngomongnya enggak dijogo, ngomongnya menyakitkan orang lain, menyakitkan pasangan hidup kita. Itu yang terjadi. Pagi hari ini kita belajar. Bukan hanya seperti itu, tapi untuk diri kita. Sejak saya kira-kira mendengar firman ini, saya membaca firman ini, saya merenungkan firman ini kira-kira setengah tahun yang lalu. Sejak itu saya berubah. Walaupun seringkali masih jenenge belajar ya Bapak Ibu yo, ada kepleset, tapi saya belajar untuk bersyukur, untuk mengucapkan kata-kata bijak. Contohnya gini, bangun pagi, saya ya kebiasaan pakai hair tonic gitu ya. Halo, selamat pagi cantik. Ngomong sama diri saya sendiri. Gila gak Bapak Ibu? Ya pertama gila saja nih. Tapi harus katakan itu. Halo cantik, kamu sehat pagi hari ini. Kamu diberkati Tuhan hari ini. Saya katakan itu. Karena menjaga lidah ini penting sekali Bapak. Kita baca, kita pokok inti dari khotbah ini. Kenapa menjaga lidah ini penting sekali Bapak Ibu. Kita baca Kejadian 1 ayat yang kedua. Loh, gampang ya ini ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu, bumi ini sedang gelap gulita. Gelap gulita, peteng dedet. Tetapi yang aneh, ada roh Tuhan yang melayang-layang di atasnya. Ini pengertiannya, waktu saya membaca ini saya merinding. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin saat ini kita sedang dalam posisi seperti ini. Gelap gulita. Banyak masalah, tidak ada jalan keluar karena peteng dedet. Padahal tadi firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi kita merasakan saat ini kita tidak seperti itu. Jalan kita ini gelap gulita, peteng dedet, tidak ada masa depan. Ekonomi mungkin kita digoncang masalah ekonomi. Kita tidak tahu berpikir, ya apa caranya muterno duit. Ngingu toyol ndak boleh. Jadi apa itu babi ngepet ndak oleh, ndak ono sing jaga lilin, bingung ya. Jadi bingung gimana caranya. Seolah-olah ndak ada masa depan. Kesehatan Bapak Ibu yang sudah sepuh, makin hari makin banyak kesehatannya makin menurun. Banyak penyakitnya, komorbidnya. Maaf untuk anak-anak muda yang mungkin jodoh. Golek jodoh sampai melok dating app dating itu enggak nemu-nemu.
Enggak dipungkiri loh Bapak Ibu. Nyari pekerjaan. Soro. Seolah-olah dalam keadaan yang gelap. Dan seringkali kita sebagai manusia lupa bahwa walaupun kita dalam kegelapan, seperti di Kejadian 1 ayat 2, walaupun kita dalam kegelapan, roh Tuhan itu melayang-layang di atasnya. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak pernah. Ini yang saya begitu Alkitab ini Kejadian kan pertama ya. Begitu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah menjanjikan sebuah hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Tuhan melayang-layang di atasnya. Ada bersama kita. Seringkali yang kita rasakan koyok-koyok Tuhan itu tidak ada. Dan saat kita berada di dalam kegelapan ini, mohon maaf Bapak Ibu, seringkali yang keluar dari ucapan kita adalah keluh kesah. Contoh, dalam kondisi sakit. Kalau cerita ke orang, sakit pusing aja sudah. Yang diceritakan sembuhnya atau pusingi. Aduh, ngelu aku. Kepalaku ngelu, nut sak kepala. Cekot. Sak kepala. Itu terus yang dihidupi itu terus. Betul Bapak Ibu? Hati-hati. Sekarang saya tanya, ini kan dalam kondisi gelap, Kejadian 1 ayat 2 tadi kondisinya gelap gulita. Bicara gelap terus. Apakah gelapnya bisa hilang? Tidak bisa hilang Bapak Ibu. Sama kalau kita selalu berkata-kata kejelekannya. Seperti sakit tadi ngomong, aduh boyokku loro terus boyokku, segelku gak kuat, kakiku gak kuat. Itu terus yang dihidupi dan mulut kita. Hati-hati. Kita belajar bagaimana sih kegelapan itu bisa kita kalahkan. Apa langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari yang namanya gelap gulita. Bapak Ibu mau enggak dalam kegelapan terus? Enggak mau. Wong nek mati lampu pagi aja, siang aja kita sumpek ya. Bener ya? Siang loh mati lampu. Rasanya enggak enak kabeh. Enggak nyaman semua. Padahal ada sinar matahari masih bisa masuk. Tapi itu sudah enggak nyaman. Apalagi gelap gulita. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini. Kita belajar pagi hari ini, langkah apa yang kita lakukan. Saya kalau firman Tuhan, saya enggak mau yang muluk-muluk. Saya bukan orang pinter, saya bukan orang yang pandai. Saya pengen belajar, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, bantu aku menyampaikan firman Tuhan secara sederhana. Soalnya aku ini wong sederhana Bapak Ibu. Orang desa enggak ngerti apa-apa, belajarnya hanya belajar sama Tuhan. Dan saya mikir, saya menyampaikan enggak boleh yang terlalu muluk-muluk. Ya Bapak Ibu, biasa. Jadi mungkin sederhana. Kok khotbah Bu Indah ini sederhana soro ya? Enggak seneng aku, sing pinter lho Bu. Enggak iso Pak, Bu. Ya iki aku. Sederhana sekali. Baik, kita kembali ke laptop. Apa sih langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari yang namanya kegelapan? Yang poin yang pertama, berkata atau mengucapkan hal yang baik. Berkata atau mengucapkan hal baik. Kejadian 1 ayat yang ketiga kita baca. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau keluar dari gelap, poin yang pertama berkata, mengucapkan seperti ini, berfirmanlah Allah, mengucapkan hal yang baik. Itu harus kita lakukan. 90% bahkan hampir 100% orang yang dalam gelap
mesti bicaranya tentang gelap. Seperti saya tadi ngomong, sakit kepala. Sing diomongno mesti kepalai sing loro. Aduh, ndasku kok ngeluh yo. Selalu itu ketemu sama Pak Pendeta, opo yo kepalaku kok sakit terus. Selalu seperti itu. Ke istri atau suaminya, yang aduh yang kepalaku kok sakit ya. Telepon anaknya, kepalaku sakit. Maaf, yang cari kerja. Aduh cik sorone yo ndolek kerjaan. Aduh wis ngelamar kemana-mana. Itu yang selalu kita ucapkan. Bukan mengucapkan hal yang baik. Harusnya kalau sakit kepala, aku sembuh. Pasti sembuh, pasti jadi pemenang, pasti tolong Tuhan. Tapi seringkali enggak. Ini sama kisah dalam Bilangan 13 ayat yang ke-28. Bapak Ibu, Bilangan 13 ayat 28 itu mengisahkan pengintai, 12 pengintai. Pulang, selesai mengintai, pulang mereka. Yang 10 orang ini ngomong ini. Ngomongnya seperti ini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ngomongnya bukan bahwa kita pasti bisa menang karena Tuhan, enggak. Ngomongnya itu, wih nduk kono itu gak mungkin, kita enggak mungkin bisa. Ini sama dengan kita Bapak Ibu. Gak mungkin iso, ini ngadep Musa ngomongnya seperti itu. Bangsa yang di sana itu lo kuat-kuat, gak mungkin iso, sopo kene iki. Dan saya yakin 10 pengintai ini bukan bercerita ngomong sama Musa saja seperti ini. Mereka kalau pulang ke rumah masing-masing pasti ditanyai, ya apa ngintai nduk kono? Waduh, wonge gede-gede. Wih kotane ndak iso ndak. Wih berkubu-kubu. Nemen. Gak bisa. Kene sak gini nih orang. Gak bisa menang. Itu diucapkan terus menerus Bapak Ibu. Seringkali kita ini sama. Dalam kita menghadapi gelap gulita. Yang kita bicarakan selalu gelap kita. Kekurangan kita. Kita tidak pernah berkata baik. Kita tidak pernah berkata bahwa iya aku pasti menang. Walaupun aku seperti ini aku pasti menang. Itu tidak pernah kita katakan. Seringkali Bapak Ibu dalam hal ini saya saja seringkali sama. Tapi saya sejak membaca, merenungkan firman Tuhan, iya aku enggak boleh seperti itu. Aku enggak boleh berkata yang jelek. Aku enggak boleh berkata bahwa ya itu tadi, walaupun bangun pagi, mohon maaf, mungkin kaki saya sakit. Duh, asam uratku piro iki yo 8 paling, kakian makan kacang. Tapi saya berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Aku sembuh. Perkatakan yang baik, belajar. Namanya orang belajar enggak mungkin langsung bisa. Bapak Ibu yang punya anak-anak, ngajari anak-anak dari ndak bisa membaca, BUBU, DID, jadi bisa, Budi, itu sulit, bener ndak? Seperti yang ada di foto-foto, film-film, di kalau YouTube, TikTok, ataupun apa, sosial media, seringkali ada anak-anak yang diajari lucu sama orang tuanya. Seperti contohnya tawon itu ya. LLBABH, lebah. Ngomongnya apa? Tawon, karena gambarnya tawon. Belajar itu sulit, tapi harus kita belajar. Pagi hari ini kalau kita sudah mendengarkan begini, kita pulang, mungkin orang di rumah ngomel, belajar untuk berkata, menyambutnya dengan baik. Nggak boleh dijak gegeran. Seringkali suami istri seperti itu, pulang-pulang ada kesulitan. Satu bawa lilin, yang satu bawa minyak. Minyak tanah disiram biar
bukan mati tapi kobong, geger rame. Tonggo krungu, bukan hanya tonggo, Bapak Gembala iso denger. Seperti itu, walaupun Bapak Gembala rumahnya jauh tapi bisa dengar. Hati-hati dalam berkata. Poin yang pertama, berkata, mengucapkan hal yang baik. Poin yang kedua, mengimani bahwa yang dikatakan itu, beriman bahwa yang dikatakan itu pasti terjadi. Kalau sudah berkata baik tadi, yang kita ucapkan tadi, seperti saya tadi bangun tidur, nyemprot hair tonic, sisiran, ngadep kaca, halo cantik. Walaupun tadi saya ngomong belenek, izin, tapi saya katakan seperti itu. Halo, kamu hari ini sehat, kamu hari ini diberkati Tuhan. Walaupun mungkin banyak masalah hari ini, tapi poinnya kita punya iman yang dikatakan saya tadi itu terjadi. Ibrani 11 ayat yang 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ayat ini pasti Bapak Ibu tahu, sudah dengar, sudah baca, sama seperti tadi ya, firman Tuhan itu setiap hari kita dengar. Tetapi apakah ini kita praktekkan? Iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sing ditonton air gak percaya, apa maneh ndak kelihatan, seringkali dilupakan. Saat saya mengatakan halo cantik, kamu diberkati Tuhan, kamu sehat. Mungkin saat itu saya belum cantik. Mungkin saat itu saya belum sehat. Mungkin saya saat itu belum diberkati Tuhan. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya cantik, saya diberkati Tuhan, saya sehat. Itu diimani terus Bapak Ibu. Seringkali sulit, angel ngimani wong koyok ngene, tadi ayu, tadi sehat, lemu ya, paling banyak sakite. Ya, saya paling takut ulang tahun saya. Soalnya saya menghadiahkan pada diri saya sendiri setiap ulang tahun itu adalah cek kesehatan. Itu seminggu sebelumnya itu ndredeg. Darah Yesus telecehan di tubuh saya. Darah Yesus dalam nama. Pokoknya makannya dijaga hanya seminggu. Biar hasil check up-nya bagus. Bar check up keluar, apik kabeh. Eling babi panggang, sioba, sate babi, duren, eling kabeh. Hanya inget makan, ya makan, tapi sedikit. Harus tahu umur. Seperti itu Bapak. Seringkali kita tidak bisa punya iman yang teguh. Seringkali ya itu tadi yang terjadi. Kita lupa. Dan kalau kita baca di dalam Matius 17 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kita tidak dapat mengusir setan itu? Seperti kita sendirian doa dalam doa. Opo Tuhan aku ini kok enggak bisa ngusir kegelapanku ini ya opo sih? Opo? Ini jawabannya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Seringkali kita tidak berkata, hei gunung pindah, enggak. Gunungnya ini diwasno terus, sakitnya ini dilihat terus. Waduh gunungku, gunung itu bicara tentang masalah kita, kegelapan kita. Terlihat di depan mata. Gunung ini yang selalu kita puja-puja, yang selalu kita, waduh iya gunung ini gede.
masalah kita besar. Seringkali seperti itu. Padahal Tuhan berkata, suruh mindah no gunung itu. Pindah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Tidak ada biji sawi itu gede. Saya membayangkan bijinya padi aja tidak mungkin gede ya Bapak Ibu ya. Saya membayangkan bijinya padi sitok gede, atang sitok tok cukup ya Bapak Ibu ya. Biji itu kecil. Tapi begitu disebar, ditaruh satu jadi. Bukan satu tumbuhnya, tapi bulirnya banyak. Kira-kira 1 on 2 on itu terjadi. Seperti itu, benih itu harus ditanam. Iman kita harus ada. Menjalaninya memang sulit, tapi kita percaya. Kita pasti bisa. Poin yang ketiga dan yang terakhir, menikmati proses. Bapak Ibu, saat kita bicara, saat tadi saya bicara, hai cantik, kamu sehat, kamu diberkati Tuhan. Itu belum terjadi. Betul enggak Bapak Ibu? Belum terjadi jadi cantik, belum menjadi sehat. Tetapi ada waktu kita mengucapkan, itu sudah ada perjanjian kita dengan Tuhan. Dan kata-kata kita didengar Tuhan. Oh iya anakku njaluk cantik, njaluk diberkati ini. Itu didengarkan Tuhan. Dan itu sudah termeterai. Contohnya Abraham mendapatkan Ishak. Kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Itu berkata bahwa Tuhan itu ngomong sama Abraham. Kalau keturunannya itu jadi bangsa yang besar. Membuat namamu masyhur. Dan kau menjadi berkat. Itu bangsa yang besar. Kira-kira Abraham waktu mendengar, kalau saya mendengar itu guyu paling. Opo bangsa yang besar, anak siji gak duwe. Tapi dijanjikan seperti itu. Dan Abraham mengimani bahwa itu yang terjadi. Tapi proses menuju ke sana itu yang kita seringkali tidak bisa menikmati proses. Bapak Ibu, saya akan cerita. Ini karena isu ya. Kalau ke luar negeri harus suntik pneumonia. Suntik vaksin. Vaksin pneumonia dan influenza. Karena di sana menakutkan, katanya seperti itu. Bapak Ibu yang pernah vaksin COVID, pernah semua, ada yang enggak vaksin? Waktu divaksin, sakit enggak? Sakit ya? Saya kemarin itu vaksin itu, influenza dan saya ini lupa kalau hari ini bahkan firman Tuhan. Jadi tangan saya ini sebetulnya enggak bisa gini loh. Ini sakit, karena di sini disuntiknya 2, bukan 1, 2. Jadi sakjane mangku suruh angkat tangannya, aduh sakit. Tapi gak angkat tangan kok ada dirasani toh. Pendeta nih, pembicaraan nih, memuji Tuhan cuma mulut tok, tangannya gak kepuk tangan. Padahal sakit loh Bapak Ibu, loh gini loh ndak bisa. Ini sakit. Ini proses untuk supaya saya punya imun itu. Waktu Bapak Ibu divaksin COVID, ada proses yang harus dijalani dan itu sakit. Sing tangannya kemeng, saya masih ingat, saya enggak bisa pakai baju. Buka baju enggak bisa waktu itu. Suntik yang kedua kalau enggak salah. Itu enggak bisa, buka baju itu enggak bisa. Karena buka baju kan harus gini ya. Enggak ada buka baju ngene-ngene itu enggak ada. Pasti tangannya gini. Itu sakit. Saya sampai ngomong sama suami saya, opo iki mosok gak bajuan. 2-3 hari saya mengalami seperti itu. Ngangkat tangan, ini tadi yo lali, waduh harusnya besok saya vaksin. Biar hari biasa sakitnya, tapi ya sudah terjadi, jadi ini gini sakit, enggak apa-apa. Tapi itulah proses yang harus kita jalani. Supaya kita punya imun yang kuat. Bapak Ibu, sama seperti ini. Menjalani proses itu enggak gampang. Berkata baik itu enggak gampang. Belajar, pagi hari sudah mendengarkan, sudah membaca firman kan? Iya, jangan hanya 1-2 jam kemudian ingat. Tapi nanti sore wes lali.
Tonggone nyetel dangdutan buanter. Jedang-jedung kita pengen istirahat. Belajar, oh Tuhan, jangan didoakan gini, muga-muga TP mati, muga-muga, jangan. Tuhan ajari aku untuk menikmati. Angel enggak? Angel. Kayak ini tadi sakit. Tapi masuk kita mau tok-tok. Permisi ya, saya ini mau tidur. Tolong kecilkan ya suaranya gitu. Masuk gitu, enggak bisa. Tapi kita harus belajar, kita memaklumi diri kita dulu. Istri kita mungkin saat ini ngomel, stres, PMS katanya. Ngomel, ngilok-ngilok no. Mama, PMS lagi PMS. Ngomel, wis gak karu-karu. Semua salah, aneh salah. Ya kena ambekan lali. Masa kita mau ngomel, melok-melok ngomel? Enggak. Katanya ada filsafat 10, 20, 30 untuk bapak-bapak. Tahu? Enggak tahu ya? 10 menit pertama mendengarkan istri ngomel. Kalau istrinya ngomel, denger no 10 menit Bapak Ibu. Bapak-bapak. Ini terapkan, pasti istri-istri bahagia. 10 menit pertama mendengarkan istrinya ngomel. Isa? Loh, ono sing guyu bapak-bapak kaiso iku. Harus bisa. Dengarkan dulu. Yang kedua, 20 menit kemudian apa yang dilakukan? Mulai ngomong baik-baik, sayangi istri, peluk, kasih diraba-raba kepalanya. Oh sayang, iya tanah, nak, iya tayang. Iki apa karena konsentrasi saya buyar, masa bapak ibu gembala di depan ini jawil-jawil. Konsentrasi saya lupa. Jadi 20 menit kemudian itu yang dilakukan. Belum. Disayang, oh iya sabar ya, jangan diomeli lagi, disayang. Nah 30, bukan 30 menit kemudian, bukan 30 juta tolong ditransfer ke rekeningnya istri. Istrinya enggak jadi PMS, pasti, bener ibu-ibu? Semangat loh ibu-ibu tak belani. Ditransfer, langsung PMS-nya hilang. Apa yang? Mau makan apa? Itu besok matanya itu kayak lampu 17 Agustus loh. Lakukan, bapak-bapak. Mau? Lah, enggak mau. Ya sekedar, tapi itu proses, menikmati proses. Apapun proses yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita nikmati. Dan kalau kita lakukan ini, kegelapan itu akan hilang. Kegelapan itu akan pergi dari hadapan kita, dari kehidupan kita. Berkata, mengucapkan kata-kata yang baik, mengimani perkataan baik tadi menjadi kenyataan. Dan menikmati proses. Yusuf, nanti jam yang kedua saya akan berbicara tentang seorang Yusuf. Bapak Ibu pasti tahu cerita Yusuf. Tapi bagaimana dia diproses Tuhan. Sehingga akhirnya Fir'aun berkata, hanya tahta inilah yang membedakan kamu dengan aku. Tahta ini, kursi ini, hanya sebuah kursi saja yang membedakan. Artinya apa? Dari nol. Tapi proses itu ada. Dan Yusuf menikmati. Siang nanti akan saya bicarakan masalah ini, Yusuf. Dan semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang berdoa.